Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda yang hebat, pada pagi hari ini atau siang hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran ilmu pengetahuan sosial, di mana pertemuan yang lalu kita sudah bahas mengenai masalah ruang dan interaksi antar ruang. Maka pada pertemuan kali ini kita akan lanjutkan tentang komponen peta dan letak geografis Indonesia serta pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat kita. Baik, sebelum Bapak lanjutkan, tentunya kalian semuanya sudah tahu apa itu peta. Coba, ada yang bisa menjawab? Oh iya, oke. Baik, kalau gitu kita langsung mulai pembahasannya. Adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini, yaitu yang pertama, setelah kita akan bahas dan mempelajarinya, kalian akan dapat menunjukkan konsep atau komponen peta dengan tepat. Kemudian yang kedua, kalian nanti akan dapat menganalisis dan mendeskripsikan kondisi alam, kondisi kependudukan, namun sampai sebatas nanti kita akan bahas tentang letak geografis Indonesia dan pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Nah, ini yang pertama adalah peta. Tentunya kalian semuanya sudah tahu ketika di SD kalian sudah pernah mempelajari tentang ilmu pengetahuan sosial. Ada yang tahu apa itu peta? Nah, ya, ya. Peta adalah gambaran sebagian atau keseluruhan dari permukaan bumi yang digambarkan pada bidang datar. Oke, betul. Ada yang lain yang melengkapi? Cukup. Baik. Jadi kalau kita bahas masalah peta, maka kita tidak terlepas dari komponen peta itu sendiri. Karena peta tidak akan berfungsi dengan baik manakala tidak memiliki atau komponennya itu tidak cukup. Pada peta Indonesia tersebut, di sini sudah kalian bisa lihat mengenai komponen peta, ada judul peta, ada garis astronomis, kemudian ada lambang orientasi atau penunjuk arah, ada simbol, ada skala, ada legenda, kemudian ada sumber peta, dan ada tahun pembuatan peta. Baik, kita langsung masuk. Yang pertama yaitu tentang judul peta. Judul peta itu mencerminkan isi. Isi dari peta itu sebenarnya apa? Itulah judul. Misalnya peta Indonesia, atau peta kependudukan, ataupun peta persebaran flora dan fauna. Berarti di situ isinya adalah peta yang menggambarkan, yang menginformasikan, menjelaskan mengenai masalah persebaran flora dan fauna yang ada di Indonesia. Kalau peta kependudukan berarti peta yang menjelaskan, menggambarkan tentang penduduk, mulai dari jumlah, persebaran, dan lain-lain di situ. Itu adalah judul. Yang kedua, komponen kedua adalah mata angin atau penunjuk arah. Ini untuk memberikan arahan di mana letak utara, selatan, barat, maupun timur. Biasanya kalau peta, posisi di atas adalah utara, sedangkan di bawah adalah selatan. Itu lazim. Oleh karenanya ketika kalian akan melihat atau memajang peta, maka posisi di atas itu biasanya utara. Kemudian skala peta. Lah, skala ini tidak kalah pentingnya dalam konteks komponen peta. Skala adalah perbandingan apa? Ya, ada yang tahu? Ya, perbandingan jarak antara di peta, jarak yang sebenarnya di permukaan bumi. Itu adalah skala. Maka peta itu dibuat yaitu dengan menggunakan skala tertentu. Ada skala 1 berbanding 100, itu disebut sebagai peta kadaster.
seperti peta yang dibuat untuk tanah atau tanah yang ada di sekitar kita atau hak milik tanah, itu biasanya itu adalah peta kadaster. Skalanya 1:100. Kemudian ada peta yang berskala sedang, bahkan sampai peta geografis yang berskala 1:1 juta lebih. Kemudian skala itu sendiri juga ada skala angka atau skala numerik yang digambarkan dalam bentuk angka. Kemudian ada skala garis yang dibuat dalam bentuk garis atau skala dalam bentuk tongkat ya, garis gitu. Itu skala. Kemudian komponen peta yang keempat yaitu simbol. Secara umum simbol peta itu ada 4 ya. Ada simbol titik. Simbol titik ini biasanya digunakan untuk menandai bahwa di situ adalah lokasi atau letak sebuah kota. Kota provinsi dengan titik bulat, sedangkan kota ibu kota negara biasanya disimbolkan dengan lambang kotak segi 4. Kemudian ada dari titik juga Gunung Merapi. Gunung berapi itu segitiga warna merah, itu titik. Kemudian yang kedua yaitu simbol garis, seperti jalan raya, rel kereta api, itu adalah menggunakan simbol garis. Kemudian yang berikutnya yaitu simbol wilayah atau area, yaitu hektar dan lain-lain. Dan yang keempat yaitu simbol warna. Kalau di laut warna biru tua adalah laut dalam, kemudian kalau di daratan warna kuning adalah dataran rendah. Oke, kemudian komponen yang kelima yaitu legenda, di mana legenda ini berisi keterangan simbol-simbol yang terdapat dalam peta. Biasanya posisinya di bawah sebelah kiri biasanya. Kemudian yang keenam garis astronomis. Siapa yang tahu? Garis astronomis yaitu garis khayal pada peta yang sejajar dengan garis khatulistiwa. Itu adalah garis astronomis. Garis astronomis itu dibagi menjadi 2, ada garis astronomis lintang utara dan garis astronomis lintang selatan, yang posisinya berada di sebelah utara atau di atas daripada ekuator garis khatulistiwa, berarti itu adalah garis lintang utara atau garis astronomis utara. Kemudian yang sebelah bawah adalah garis lintang selatan. Dan yang kedua, garis bujur. Dari garis astronomis itu ada garis lintang, ada lintang utara, lintang selatan, dan ada bujur utara dan bujur barat. Garis astronomis yang bujur adalah garis khayal pada peta yang menghubungkan adalah antara kutub utara dan kutub selatan. Nah, karena bumi kita itu terdapat 2 kutub, kutub utara dan kutub selatan, garis bujur ini pun sebenarnya itu adalah tidak ada hakikatnya, hanya untuk mempermudah dalam mempelajarinya, maka di situ ada garis astronomis, yaitu ada garis lintang, ada garis bujur, di mana garis bujur itu garis yang menghubungkan antara kutub utara dan kutub selatan. Sebagaimana posisi Indonesia, letak astronomis Indonesia berada pada 6 derajat lintang utara sampai dengan berapa? 11 derajat lintang selatan dan antara 95 bujur barat sampai 141 bujur barat. Jadi kita berada di belahan barat. Kemudian komponen yang ketujuh yaitu garis tepi, garis untuk membatasi ruang peta. Nah, biasanya kalau kita membuat peta, kita buat garis dulu, tepinya itu pinggir, terus segi 4. Untuk membatasi batas luar daripada peta itu adalah garis tepi itu. Baik, kita lanjut komponen yang 8.